Pada video kali ini, kita akan belajar tentang prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah. Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi, prinsip pengadaan adalah sikap atau attitude yang menjadi pokok dasar berpikir dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Prinsip PBJP sudah semestinya diterapkan dalam proses PBJP karena memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Dipastikan akan diperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dan kualitas yang maksimal, serta biaya pengadaan yang minimal. 2. Akan terjadi persaingan yang sehat pada penyedia, sehingga akan mendorong peningkatan kualitas dan kemampuan penyedia barang atau jasa. Oleh karena sangat pentingnya penerapan prinsip-prinsip PBJP, kita harus memahami prinsip, sehingga akan 1. Mendorong praktek pengadaan barang atau jasa yang baik. 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara. 3. Menekan kebocoran anggaran. 4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih. Terdapat 7 prinsip dalam PBJP. Prinsip pertama adalah efisien. Artinya, pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang atau jasa efisien adalah 1. Identifikasi kebutuhan dengan tepat untuk memastikan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. 2. Dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya. 3. HPS atau harga perkiraan sendiri disusun berdasarkan keahlian dari sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Penetapan metode pemilihan harus dilakukan secara tepat, sesuai kondisi yang ada. Kesalahan penetapan metode pemilihan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu. 5. Evaluasi terhadap seluruh penawaran untuk mendapatkan value for money yang terbaik. 6. Perhitungan prestasi pekerjaan harus sesuai dengan pekerjaan terpasang yang dapat diterima, agar tidak menimbulkan kelebihan pembayaran. Contoh penerapan prinsip efisien misalnya adalah suatu kecamatan di Provinsi Jaya Raya membutuhkan 1 unit kendaraan operasional dalam kota. Dibutuhkan paling lambat 30 Agustus 2018 dengan pagu anggaran 350 juta rupiah. Ada beberapa pilihan metode pemilihan yang akan digunakan, yaitu e-purchasing, tender cepat, dan tender. Maka, metode pemilihan yang lebih efisien untuk pengadaan kendaraan tersebut adalah e-purchasing. Prinsip kedua adalah efektif. Artinya, pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Langkah-langkah yang mendorong pengadaan barang jasa efektif adalah 1. Identifikasi kebutuhan dengan tepat untuk memastikan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. 2. Penyusunan spesifikasi atau KAK harus berdasarkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi lapangan, dan ketentuan yang berlaku. 3. Evaluasi teknis penawaran harus dilakukan dengan benar dan memastikan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan. Jika diperlukan, dapat meminta uji mutu produk yang ditawarkan. 4. Spesifikasi dalam lampiran syarat-syarat khusus kontrak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 5. Pemeriksaan spesifikasi harus dilakukan dengan benar pada sebelum dilakukan serah terima pekerjaan yang meliputi pemeriksaan fisik, visual, dan dimensi, uji fungsi dan kehandalan atau performance, dan uji destruktif jika diperlukan.
Contoh penerapan prinsip efektif misalnya adalah melanjutkan contoh sebelumnya, yakni suatu kecamatan di Provinsi Jaya Raya membutuhkan 1 unit kendaraan operasional dalam kota. Dibutuhkan paling lambat 30 Agustus 2018 dengan pagu anggaran 350 juta rupiah. Ada beberapa pilihan spesifikasi teknis mobil, yaitu mobil MPV dengan 1300 sampai dengan 1500 cc atau mobil MPV atau SUV dengan di atas 2000 cc. Spesifikasi teknis yang paling tepat untuk kendaraan operasional dalam kota adalah MPV 1300 sampai dengan 1500 cc. Prinsip PBJP ketiga adalah transparan. Artinya, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat, serta oleh masyarakat pada umumnya. Langkah-langkah pengadaan barang atau jasa yang transparan. 1. Semua peraturan atau kebijakan atau ketentuan proses pemilihan penyedia barang atau jasa harus transparan. 2. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang atau jasa harus transparan. 3. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan. 4. Penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan harus diumumkan secara luas. Contoh penerapan prinsip transparan misalnya adalah melanjutkan contoh sebelumnya, pengadaan kendaraan operasional melalui e-purchasing di mana proses pengadaan mulai dari perencanaan, pengadaan, sampai dengan serah terima dapat diketahui dengan jelas melalui aplikasi e-katalog. Prinsip PBJP yang keempat adalah terbuka. Artinya, pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Langkah-langkah pengadaan barang atau jasa yang terbuka adalah 1. Proses pengadaan barang atau jasa harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta. 2. Tidak mempersyaratkan kriteria tertentu yang menguntungkan salah satu peserta. Contoh penerapan prinsip terbuka misalnya adalah melanjutkan contoh sebelumnya, pengadaan kendaraan operasional dapat diikuti oleh semua pelaku usaha kendaraan yang memenuhi persyaratan. Prinsip PBJP kelima adalah bersaing. Artinya, pengadaan barang atau jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang atau jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang atau jasa. Langkah-langkah pengadaan barang atau jasa yang bersaing adalah 1. Pengadaan barang atau jasa harus dapat diakses oleh seluruh calon peserta. 2. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat. 3. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu mempersiapkan penawaran berkaitan dengan tingkat kompetitifnya serta peluang untuk memenangkan tender atau seleksi. 4. Pelaku pengadaan barang atau jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat. Contoh penerapan prinsip terbuka misalnya adalah melanjutkan contoh sebelumnya, pasar kendaraan bermotor merupakan pasar persaingan sempurna di mana pembeli dan penjual sudah mengetahui dengan jelas spesifikasi teknis dari masing-masing produk dan harganya. Maka, pemilihan penyedia terbuka untuk pasar kendaraan bermotor yang ada. Prinsip PBJP ke-6 adalah adil. Artinya, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah atau memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Berikut ini adalah langkah-langkah mendorong pengadaan yang adil. 1. Memberi perlakuan yang sama kepada seluruh peserta. 2.
Informasi yang diberikan harus akurat dan dapat dimanfaatkan oleh semua. Contoh penerapan prinsip adil misalnya adalah melanjutkan contoh sebelumnya. Pada pengadaan kendaraan operasional, semua penyedia kendaraan dapat mengikuti proses pengadaan kendaraan melalui e-purchasing. Prinsip PBJP ke-7 adalah akuntabel. Artinya, pengadaan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah pengadaan barang atau jasa yang akuntabel adalah 1. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap seluruh proses pengadaan barang atau jasa. 2. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan. 3. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti, dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta. Contoh penerapan prinsip akuntabel misalnya adalah melanjutkan contoh sebelumnya, proses pengadaan kendaraan operasional dilaksanakan sesuai ketentuan yang mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima, dan harga yang digunakan adalah harga yang sudah dipublikasi secara luas. Demikian belajar kita tentang prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah. Semoga bermanfaat dan terima kasih.